Acara kita seperti biasa dibagi menjadi 1, 2, 3 bagian. Pertama, pemaparan oleh narasumber, kemudian diskusi terbatas antara narasumber dengan panelis, lalu bagian ketiga, diskusi terbuka antara narasumber, panelis, dan juga semua yang hadir di layar Zoom ini. Masing-masing akan diberi kesempatan untuk memberikan pendapat maupun pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan. Namun kami lebih menginginkan secara lisan di bagian ketiga. Lalu penutup sebelum jam 5 diawali dengan pernyataan penutup dari narasumber juga para panelis serta pembina. Saya akan perkenalkan narasumber kita yang sudah rela, ikhlas memberikan waktu dan akan membagi ilmu, pengetahuan, pengalaman tentang teknologi pembangkit tenaga listrik dari sumber daya energi primer panas bumi, geothermal, khususnya teknologi yang menggunakan material organik. Beliau lahir di Bogor tahun, boleh sebut tahun boleh Pak ya? Ntar ketahuan umurnya lagi. Boleh Pak, siap. Kan beberapa orang merahasiakan umurnya. Masih muda Pak saya Pak. Oke deh. Namanya Remy Harimanda. Kemudian sekarang bekerja di PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai Direktur Teknik. Alamat kantor di Jakarta Selatan, Menara ini Pak ya, Mega Kuningan. Dan juga aktif di organisasi Indonesian Geothermal Association sebagai Legal and Advocacy Coordinator. Oh, Education, sorry. alumni, ya. Mungkin itu eh, apa jabatan di yang sekarang sih divisi pengembangan teknologi Pak di itu yang jabatan saya sebelumnya di organisasi API. Oh ya, jadi Belum sudah direvisi. direvisi langsung oleh Pak Remy bahwa di Indonesian Geothermal Association beliau sudah bukan lagi di Legal and Advocacy Coordinator. Tapi koordinator di pengembangan teknologi buat Oke, geothermal. pengembangan teknologi. Menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung, juga master di Institut Teknologi Bandung. Wah sama ini Pak, saya juga Ganesha juga ini. Pernah di Ganesha. Berikut pengalaman kerjanya begitu banyak. Pertama kali tahun 94 di Tripatra Engineering. Nah sama Pak, saya juga pernah di sana. Kemudian di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen LPPM sebagai Direktur Operasi, juga di PT Bima Transindo Persada, kemudian PT Pacific Geothermal Energy sebagai Direktur, lalu pindah ke PT Pacific Green Energy sebagai Direktur, dan sekarang menjabat Direktur Teknik PT Ormat Geothermal Indonesia untuk area bisnis teknologi provider and pengembangan geothermal. Banyak ini. Jadi kepakaran beliau dan pengalaman beliau sudah mumpuni. Pengalaman proyek, wah sangat banyak ini. Saya sebut beberapa saja. Pertama, sebagai konsultan, itu tahun 2007. Kemudian pernah menjadi PIMPRO, Project Leader, lalu Direktur Proyek, Geologi, Geophysics, Geochemist, Survey for Geothermal Exploration in Dompu Regency, Nusa Tenggara Barat. Juga pernah menjadi konsultan Draft General Policy Direction of National
Environmental Protection and Management Plan, Kementerian Hutan dan Lingkungan, Konsultan Conceptual Design of 1 megawatt baseload power plant with solar PV and hydro pump storage in Sumba Island ketika beliau bekerja di PT Pacific Green Energy. Dan sekarang tahun 2023 sampai sekarang Project Manager Study to enhance installed capacity of existing geothermal working areas of PT Pertamina Geothermal Energy up to 600 megawatt joint study between Ormat and Pertamina. Itulah gambaran singkat tentang pengalaman proyek dari Bapak Remy. Dan rupanya beliau ini juga seorang penulis dan mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penghargaan sejak tahun 2006 sampai tahun 2015. Terakhir sebagai first winner of writing competition. Itulah gambaran singkat dari riwayat hidup singkat narasumber kita. Sekarang akan saya perkenalkan panelis. Pertama dari UI, Pak Amin Raharjo. Kemudian Pak Sumaryadi. Juga Bapak Joko Abumanan, tadi saya lihat sudah ada. Dan sekarang kita akan masuk pada acara mendengarkan sambutan kunci dari pembina Kagatrik UI dan juga penanggung jawab teknik LSK Gatrik UI. Kami persilakan Bapak Jarman Sudimo, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada masanya. Silakan Bang. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat narasumber webinar yaitu Pak Remy Harimanda selaku Technical Director PT Ormat Geothermal Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta webinar serta moderator dan para panelis webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Remy Harimanda atas kerjaannya untuk menjadi narasumber pada webinar siang ini. Kita telah beberapa kali bertemu ya Pak ya saat membahas sumber energi geothermal low enthalpy di Sulawesi Utara beberapa tahun yang lalu. Ya Pak Jarman, apa kabar? Baik. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi geothermal terbesar di dunia. Namun belum dimanfaatkan secara optimal sumber energi yang ada, meskipun di sisi kapasitas pembangkit listrik geothermal atas terpasang Indonesia merupakan negara terbesar kedua sesudah USA. Tantangan pengembangan pembangkit geothermal adalah setelah pembangunan pembangkit adalah dalam menerapkan teknologi yang sesuai. Dan salah satu penyebabnya selain lokasi geothermal umumnya di daerah yang remote, juga karena banyak sumber geothermal yang ditemukan potensinya berbentuk medium dan low enthalpy, sehingga memerlukan teknologi khusus untuk dapat diubah menjadi daya listrik secara optimal. Salah satu teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan potensi medium dan low enthalpy tersebut adalah teknologi sistem biner. Dan dari sisi kapasitas pembangkit biner yang prestasi atau terpasang, maka Ormat adalah perusahaan yang leading di teknologi ini, dan mayoritas pembangkit listrik geothermal yang dimiliki Ormat berbentuk pembangkit listrik dengan teknologi binary. Tolong dicek, dibetulkan ya Pak Remy kalau saya salah ini. Di Indonesia sendiri, Ormat telah menerapkan teknologi biner pada PLTP Sarula dan pada pengembangan beberapa PLTP lainnya. Karena itu topik webinar siang ini yaitu Ormat Innovation
to handle medium and low enthalpy geothermal system merupakan topik yang menarik untuk didiskusikan siang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mudah-mudahan webinar ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Sekarang kita akan masuki bagian pertama. Namun biasanya ada jeda sedikit. Mungkin ada. Dari studio Salemba. Bila tidak ada, kita langsung saja memberi layar kepada Bapak Remy Harimanda untuk memaparkan makalah PowerPoint yang sudah disiapkan. Silakan Pak Remy. Baik, baik, sudah terbaca Pak di layar. Jelas Pak, jelas. Baik. Mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Sekali lagi ya ini kehormatan buat saya bisa memberikan sedikit berbagi pengetahuan lah terkait dengan geothermal di Indonesia. Khususnya ini dari teknologi ormat kan merupakan sesuatu yang bisa dibilang baru lah di Indonesia karena sebagian besar memang PLTP yang terpasang adalah steam turbine generation. Sebelumnya ya sekali lagi ini saya ucapkan salam kenal ya kepada pengurus Kagatrik dan juga panelis dan lain-lain gitu, dan audiens. Di sini juga ada Pak Joko Bumanan ya. Pak Joko Bumanan kebetulan beliau yang menghubungi saya sebelumnya gitu. Jadi terima kasih atas informasinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu akan saya mulai materi pemaparan saya. Oke, yang pertama tentunya sebelum saya membahas terkait materi ya tentunya saya akan mencoba memperkenalkan ormat itu siapa gitu loh, dan kemudian juga sebagian informasi mengenai resource geothermal yang di Indonesia gitu. Jadi ini sebagai preliminary, ormat memang merupakan leading renewable energy provider dan kami punya proven track record di bidang geothermal dan juga energy storage sebetulnya. Dan bisa dilihat di sini kami sudah memiliki dan mengoperasikan pembangkit PLTP binary itu total on and operate itu sekitar 1,28 gigawatt di 6 negara ya. 6 negara yang majority ada di Amerika gitu. Dan kami sudah berdiri dari tahun 65 sehingga sekarang umurnya udah tepat 60 tahun sebetulnya. Dan kebetulan di Indonesia kita baru mulai ormat Indonesia itu di tahun 2015. Jadi sebelumnya memang kita masih ada kebanyakan di Amerika dan di Afrika, di Kenya gitu. Nah ini sebagai ilustrasi successful track record ormat selama lebih dari 59 tahun atau sekarang sih sudah 60 tahun. Kita ormat sudah membangun power plant dengan total kapasitas terpasang sebanyak 3.000 lebih megawatt ya. Itu yang dimana on operate itu sebesar 1.200 dan yang kita jual ke pihak ketiga sebanyak lebih dari 2.000 megawatt gitu. Termasuk sekarang kita sudah pasang di Indonesia itu yang kita jual ke pihak ketiga itu ke Star Energy kita pasang dengan kapasitas terpasang 14,5 yang alhamdulillah kemarin pada saat kita testing itu bisa lebih dari 14,5 artinya lebih dari yang kita garansi di awal pada saat kontrak itu. Kemudian selain geothermal kami juga sebetulnya menggunakan teknologi binary ini untuk manfaatkan buangan panas itu dalam bentuk recover energy generation di mana kami on and operate juga ada yang kami kembangkan itu sebanyak 53 megawatt kapasitas terpasang.
dan kami jual ke pihak ketiga sebanyak 130 megawatt. Ini umumnya ke pabrik-pabrik semen, kemudian smelter, dan juga mungkin ke gas turbin yang open cycle gitu. Dan berikutnya adalah energy storage business. Ini umumnya ada di US. Kami sudah own and operate sebanyak 170 megawatt dengan total energi yang bisa kita simpan itu sebesar 258 megawatt hour, dan sedang dalam berjalan dalam under construction sebanyak 6 proyek. Dan terakhir ini solar PV. Solar PV sebetulnya ini kita gunakan untuk menghybridkan PLTP kami yang ada di US gitu. Karena kan di US itu sebagian besar pembangkit PLTP Ormat itu ada di daerah Reno di negara bagian Nevada, di mana di sana gurun pasir gitu. Sehingga pada saat summer itu temperaturnya bisa sangat sangat tinggi di atas 40 derajat Celcius, sehingga kita untuk mengurangi beban host load-nya yang dari gross power dari generator, kita menggunakan solar PV jadi untuk menggantikan host load dari PLTP itu sendiri, sehingga kita bisa mengoptimasi menjual net power output-nya ke grid itu. Nah, ini memang kita sudah coba di US ada sekitar 43 megawatt terpasang PLTS-nya yang hybrid. Tensinya dari data transmisi cadangan sebanyak 14,4 gigawatt, dan kapasitas terpasang itu di pembangkit di seluruh Indonesia itu status sekarang sih sebetulnya sudah hampir lebih dari 2,5 gigawatt ya. Artinya mungkin kita masuk ke bab berikutnya, itu terkait dengan Ormat Energi Converter. Ya ini kita aplikasikan teknologi binary ke dalam pemanfaatan dari resource panas bumi. Ya sebetulnya ini agak sedikit bombastis ya, bukan first innovation, tapi ini langkah awal atau langkah pertama kami untuk mengkonversi teknologi resource panas bumi gitu. Nah, jadi dalam proses pemilihan teknologi untuk resource panas bumi itu sebetulnya parameter utama adalah dari entalpinya gitu. Ketika entalpinya memang sangat tinggi, itu umumnya geothermal fluida itu berupa steam yang sangat kering gitu. Artinya memang fraksi airnya sangat rendah, sangat minimal gitu. Nah, ketika dia kondisi fluida geothermalnya itu dry steam, ya teknologi yang sangat efisien adalah steam turbin yang konvensional atau condensing turbin gitu.
Tetapi ketika temperaturnya atau entalpinya sedikit lebih rendah karena ada kandungan NCG, NCG itu biasanya kan terdiri dari CO2 atau H2S atau gas-gas yang lain tidak bisa dikondensasikan. Nah, ketika dia sudah ada NCG, umumnya entalpinya akan sedikit turun gitu. Nah, ketika NCG-nya lebih dari 2% kandungan NCG di dalam geothermal fluidanya, maka teknologi binary itu bisa menjadi opsi gitu. Selain memang teknologi yang konvensional ya. Tapi sekali lagi ketika kadar NCG-nya itu lebih dari 2%, eh, capex-nya itu akan semakin mahal ketika dia menggunakan STG gitu karena dia butuhkan vacuum system atau steam ejector gitu loh. Yang itu kan artinya kita ada additional capex dan juga mengurangi konsumsi steam untuk kebutuhan turbinnya gitu loh. Dengan demikian ketika NCG-nya sudah lebih dari 2%, ya kalau menurut kacamata kami sih teknologi binary adalah teknologi yang lebih optimal gitu loh. Nah, berikutnya ketika entalpinya semakin turun, biasanya ini di bawah 200 derajat Celcius, di mana biasanya kandungan dari si fluida geothermal itu ada steam, ada brine-nya, brine itu air panas, dan juga ada NCG gitu. Nah, ketika eh, kondisinya sudah seperti ini bisa dibilang juga dengan apa geothermal dua fase, di mana ada uap dan ada air panas gitu. Nah, teknologi yang available tuh ya flash or double flash atau binary atau combined cycle gitu. Kalau menurut kacamata saya sih, memang kalau udah kondisinya seperti ini, apalagi kalau sudah water dominan, ya itu memang teknologi binary itu lebih tepat gitu loh, dibanding dengan teknologi yang konvensional gitu. Nah, berikutnya adalah ketika temperaturnya sudah lebih rendah lagi, di mana hanya terdiri dari kandungan steam plus brine gitu. Nah, opsinya memang masih masih tetap dua antara flash dan binary. Dan yang terakhir, apabila temperatur di kepala sumurnya itu sudah di bawah 150 derajat, sudah umumnya itu kondisi geothermal fluidanya itu benar-benar air panas gitu loh. Ketika dia sudah air panas ya artinya teknologi binary adalah uh, pilihan gitu. Tidak ada opsi lagi untuk menggunakan steam conditioning turbine gitu loh. Kemudian ini sekedar ilustrasi aja. Ini terkait dengan apa? Dengan geothermal flash power plant, di mana ini yang umumnya terpasang di Indonesia saat ini gitu ya. Jadi biasanya kan kalau di Sumatera kan karena ini bisa dilihat di sini, ketika dia fluida geothermalnya dua fase, maka dia menggunakan separator, di mana separator itu akan memisahkan antara steam dengan air panasnya. Steamnya digunakan langsung untuk menggerakkan turbin, dan kemudian dikondensasikan dengan cooling tower, dan berikutnya air panasnya akan dikembalikan ke dalam sumur injeksi. Nah, ini yang teknologi yang sekarang umumnya terpasang di Indonesia gitu. Nah, Bapak bisa lihat di sini apabila ada NCG, maka dia perlu menggunakan vakum atau steam injector gitu, di mana ini mengambil sedikit fraksi steamnya untuk digunakan untuk mengeluarkan NCG-nya gitu. Nah, ini menjadi parasit juga sebetulnya buat kebutuhan si turbinnya gitu. Nah, kalau teknologi binary secara secara konseptual seperti ini, kalau ini teknologi yang kita aplikasikan ketika geothermal fluidanya adalah air panas ya. Jadi pertama kali air panas itu kita ekstrak dari sumber produksi, kemudian akan dimasukkan ke dalam vaporizer atau heat exchanger, di mana heat exchanger ini ada cell and tube, di geothermal fluidanya akan dialirkan ke dalam tubing-tubing, kemudian akan memberikan color sensibelnya dari si geothermal fluidanya kepada motif fluid yang warna hijau gitu. Nah, kemudian geothermal fluidanya setelah keluar dari vaporizer akan dimasukkan kembali ke dalam preheater. Di dalam preheater ini tujuan si geothermal fluidanya ini memberikan color sensibelnya kepada motif fluid untuk memanaskan motif fluid hingga mencapai boiling point-nya. Nah, kemudian setelah digunakan di dalam preheater, geothermal fluid itu akan dikembalikan ke dalam sumber injeksi 100%. Jadi Bapak bisa dilihat di sini cycle dari teknologi binary itu kita bisa bilang itu close loop gitu. Mulai dari geothermal fluidanya itu close loop, artinya semua fluida yang kita ekstrak dari sumber produksi itu akan dikembalikan lagi ke sumber injeksi dan kembali lagi ke reservoir gitu. Berbeda dengan teknologi yang konvensional yang
mana sebagian fraksi steamnya akan dibuang ke atmosfer dalam bentuk uap air gitu udah di cooling tower gitu. Nah, itu sehingga pada dalam jangka panjang tentunya akan ada depletion terkait dengan apa fluida geothermal di dalam reservoirnya. Nah, ini memang sekali lagi beauty-nya teknologi ORC atau binary itu karena closed loop, kita kan membutuhkan closed loop itu. Nah, kemudian cycle yang berikutnya ini adalah cycle dari motif fluid-nya. Motif fluid-nya ini biasanya kita gunakan hydrocarbon base. Itu kalau untuk resource geothermal kita umumnya menggunakan pentana. Pentana itu bisa berupa isopentan atau cyclopentan atau normal pentan. Tapi kalau misalnya temperatur fluida geothermal itu di bawah 150 derajat, kita bisa juga menggunakan butana gitu loh, C4H10 gitu. Nah, ini motif fluid ini pertama kali didorong oleh motif fluid pump masuk ke preheater. Preheater dia akan mencapai titik didihnya, kemudian kita masukkan ke dalam vaporizer untuk dirubah fasenya menjadi fase uap 100% dengan kondisi super vapor. Dia menggerakkan turbin karena dia memiliki tekanan. Kemudian exhaust vapornya masih berupa dry vapor gitu. Tidak ada sama sekali fraksi airnya atau fraksi moisturnya, sehingga dia harus dikondensasikan di kondensor gitu. Kondensornya memang kalau untuk teknologi binary biasanya menggunakan air cooler kondensor, tidak menggunakan cooling water ya. Karena memang sekali lagi karena kita tidak tidak semua fluida geothermal kita injek ke dalam reservoir, jadi umumnya kita sulit mendapatkan air baku untuk media pendingin gitu. Jadi kita selalu menggunakan air cooler condenser ya, artinya pendingin pendingin udara gitu. Nah, ketika dia motif fluid ini dikondensasikan di dalam air cooler condenser, dia akan kembali lagi ke dalam cycle seperti sebelumnya gitu. Dia akan berputar gitu. Nah, jadi memang sekali lagi kenapa ini disebut binary? Karena memang binary itu kan di dalam satu sistem pembangkit itu ada dua fluida yang bekerja. Fluida pertama adalah fluida geothermal dan fluida kedua adalah fluida kerjanya yang memutar turbin. Dan juga kadang disebut juga dengan ORC ya atau organic racking cycle karena memang fluida kerja yang kita gunakan adalah fluida yang berdasarkan carbon base atau di sini kan C5H12 ya atau C4H10 gitu. Kemudian secara simpel proses di ORC itu digambarkan dalam grafik ini gitu loh. Jadi pertama kali si motif lead dipompa dari posisi 1 ke posisi 2, kemudian dia akan masuk ke preheater dan masuk lagi ke vaporizer posisi 3 dan diekspansi di turbin. Di posisi 4 dia menjadi super vapor. Bapak bisa lihat di sini bahwa kita menggunakan pentan karena memang ini kondisi fluidanya adalah dry fluid. Dry fluid itu artinya ketika dia diekspansi di turbin, kondisi si fluida itu masih benar-benar kering gitu loh, super vapor ya. Sehingga dalam jangka panjang tentunya turbin-turbin dari ORC ini sangat awet gitu loh karena tidak ada moisture sama sekali. Berbeda dengan yang tipe wet ya atau si fluidanya yang tipe basah itu di mana ketika diekspansi di turbin itu ada kecil fraksi airnya gitu sehingga lama-lama itu akan membuat si rotor-rotor menjadi eroded gitu loh. Nah, kemudian ya siklusnya ya setelah dari 4 ya kembali lagi ke posisi 1 gitu. Nah, sementara yang hitam ini adalah siklus dari grafik dari perpindahan si fluida geothermalnya dari posisi A menuju posisi C dan kembali ke sumber injeksi gitu. Kemudian secara equipment memang tidak terlalu kompleks major equipment di dalam PLTP binary. Yang pasti ada turbin itu berfungsi untuk mengekspan untuk memvaporasikan working fluid dan memutar turbin. Kemudian ada generator, ada vaporizer sebagai heat exchanger, di mana itu vaporizer bertujuan untuk menguapkan dari motif fluidnya. Kemudian ada preheater untuk memanaskan motif fluid dan ada air cooler condenser serta feed pump. Nah, ini adalah major komponen daripada pembangkit PLTP binary. Dan untuk teknologi ini di Ormat khususnya hampir sebagian besar major komponennya kami fabrikasi sendiri gitu. Artinya kita punya kapasitas, kita punya fasilitas produksi untuk
memfabrikasi semua komponen ini kecuali generator. Kalau generator mungkin kita masih outsource dengan pihak vendor-vendor dari generator gitu loh. Kemudian, nah ini sebagai ilustrasi aja kenapa kita menggunakan dry fluid untuk PLTP kami gitu. Karena memang untuk binary kami, karena memang dry fluid itu tadi ketika dia diekspansi di turbin dia masih dalam kondisi super vapor. Berbeda dengan yang water based kan ketika dia diekspansi di turbin dia akan masih memiliki ada fraksi uap, fraksi airnya sehingga itu menyebabkan dalam jangka panjang fraksi air itu akan menyebabkan erodit kepada blade-blade dari turbinnya gitu. Nah, ini implementasi yang kami pasang di Salak gitu ya. Di sini kita pasang dengan desain pada saat awal itu 14,5 megawatt. Namun kabar terakhir yang saya dapat pada saat testing dalam minggu ini ternyata bisa mencapai 15 gitu dari yang desain awal yang kita kita sodorkan pada pemilik konsesinya atau Stan Energi gitu. Nah, jadi di sini eh, bisa dilihat eh, di gambar sebelah kiri ini eh, existingnya itu ada PLTP dengan steam condensing turbine, kemudian ada separator di mana air panasnya pada awalnya itu eh, dimasukkan langsung ke sumber injeksi tanpa diutilisasi dengan kita tambahkan modul dari binary ini gitu loh. Jadi eh, kita sudah memasang ini, kita mulai project ini untuk menambahkan bottoming dari PLTP existing itu pada tahun 2021 kemarin kita mulai EPC kontrak EPC pekerjaan EPC-nya dan sekarang sudah mulai masuk testing dan commissioning gitu. Nah, ini yang kita pasang ada gambar di sebelah kanan ini kita sudah bangunkan gitu. Kemudian konfigurasi berikutnya adalah konfigurasi PLTP binary dengan kondisi geothermal fluida dua fase, di mana ini biasanya temperaturnya di antara 170 sampai 200 derajat Celcius ya. Biasanya itu kan geothermal fluida itu terdiri dari campuran antara uap dan air panas. Jadi kita menggunakan separator, di mana steamnya akan masuk ke dalam heat exchanger yang namanya vaporizer, kemudian air panasnya akan masuk ke dalam heat exchanger yang namanya preheater gitu. Di sini si steamnya kita ambil kalor latennya gitu. Kalor latennya kan untuk merubah fase dari steam menjadi air panas ya. Jadi kalor latennya kita pindahkan ke dalam motif fluid yang warna hijau. Setelah menjadi kondensat, kondensatnya dicampur dengan air panas yang ada dari separator gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam preheater. Di dalam preheater ini tentunya yang diberikan, yang diambil adalah kalor sensibelnya, sehingga temperatur temperatur geothermal fluida yang keluar dari preheater ini pastinya akan lebih rendah daripada temperatur masukannya. Kemudian kita kembalikan ke sumber injeksi dan kembali ke reservoir gitu. Cycle berikutnya adalah cycle dari motif fluidnya itu sama seperti yang konfigurasi sebelumnya, di mana ini masuk ke preheater sampai boiling point, dia masuk ke vaporizer untuk dikonversi menjadi uap dengan tekanan. Umumnya tekanan kita antara 10 sampai 20 bar sehingga dia bisa menggerakkan turbinnya kemudian mengeluarkan exhaust vapornya akan kembali ke kondensor dan dikondensasikan di dalam air cooler kondensor gitu. Dan ini yang sudah kita pasang, kita alhamdulillah ini tahun ini juga akan COD gitu ya. Ini kita pasang di Ijen. Kebetulan Ormat menjadi salah satu shareholdernya. Kami memiliki saham di Medco Cahaya Geothermal, nama operatornya ini Medco Cahaya Geothermal. Kita 49% sahamnya, 51% adalah saham Medco. Ini kebetulan resource-nya adalah dua fase, geothermal fluidanya dua fase, di mana kita menggunakan separator dengan teknologi binary dua fase gitu. Dan ini tampak fisik dari LTP-nya gitu yang sudah kita pasang di Ijen. Kemudian yang terakhir adalah konfigurasi Integrated Geothermal Combined Cycle Unit atau kita kita singkat dengan IGCCU. Nah, ini teknologi ini sudah kita pasang di Sarula gitu. Sarula sudah beroperasi dari tahun 2017 ya, 2017-2018 ya, ada 3 unit 3 kali 110, di mana kita mengkombinasikan di sini ada steam back pressure turbine, di mana nih geothermal fluidanya ini kebetulan dua fase juga, dominasi air panas,
steamnya kebetulan punya pressure yang tinggi di atas 15 bar, kalau nggak salah 20 bar, sehingga steamnya masuk ke dalam back pressure turbin. Kemudian dari back pressure turbin dia akan di exhaust steamnya masih di atas atmospheric pressure atau di atas 1 bar. Kemudian dia akan flowing ke dalam heat exchanger kami yang namanya vaporizer ini untuk diambil karolatennya gitu. Karolatennya dipindahkan ke dalam motif fluid. Motif fluidnya akan panas dan menguap menjadi vapor. Kemudian memiliki tekanan memutar turbin. Dan di sini kenapa ada jalur yang namanya jalur untuk membuang NCG gitu ya. Karena sekali lagi kenapa binary itu gampang membuang non condensable gas ya. Karena memang sekali lagi ketika ini dikondensasikan si steamnya ini, maka yang tersisa adalah NCG atau CO2 dan H2S tadi. Di mana karena dia pressure-nya itu di atas 1 bar atau di atas atmospheric pressure, sehingga kita akan sangat gampang mengeluarkan NCG ini ke atmosfer ya kalau memang dia masih masih dalam batas-batas ramah lingkungan atau masih batas-batas yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan ya artinya kita bisa di venting. Tapi kalau misalnya memang sangat tinggi ya kita harus kompres lagi dan kita masukkan ke dalam sumber injeksi gitu. Nah, di sini kan bisa dilihat dari separator ini salah satu ini ya kita utilisasi lagi adalah brine-nya. Brine-nya kita menggunakan teknologi binary single phase ya. Nah, ini yang kombinasi yang terakhir dari teknologi binary yang sudah kami kembangkan dan sudah kami pasang di banyak PLTP gitu. Nah, ini yang di Sarula 3x110, di mana 110 ada di seal dan 2x110 ada di nil di satu kompleks ya, yang agak berjauhan sih. Oke, masif seperti teknologi-teknologi PLTP steam condensing turbine. Artinya satu resource bisa dikembangkan bisa sampai 100 megawatt satu single turbine ya. Kalau untuk yang konvensional. Tapi kalau Ormat kan umumnya PLTP-nya tuh di 20 megawatt per satu unit atau kalau dia besar juga paling tinggi juga 25 megawatt gitu. Artinya kalau 100 megawatt tuh ada 25 dikali 4 gitu loh si PLTP binary-nya gitu. Nah, jadi memang tidak sehingga proyeknya lebih banyak dibanding eh, dibanding persebaran dari teknologi STG gitu, steam turbine generation biasa gitu. Nah, ini beberapa keunggulan dari teknologi binary. Pertama kali tentunya adalah karena kami melakukan 100% reinjection ke dalam reservoir, sehingga memang kita mengkonserv fluida geothermal itu mengembalikan lagi ke dalam reservoirnya sehingga tidak ada yang terbuang ke atmosfer dalam bentuk uap seperti yang dipakai untuk STG gitu. Dan karena 100% reinjection pastinya tidak ada visual impact ya. Nah, ini kan uh, karena memang banyak juga masyarakat awam itu memandang uap yang dikeluarkan dari cooling tower itu dianggap asap, di mana kalau asap itu kan persepsinya adalah polutan gitu. Sementara itu walaupun itu uap air ya. Nah, jadi memang sekali lagi karena 100% injection kami tidak mengeluarkan uap air atau no plumb isu ya di PLTP-nya gitu. Kemudian kalau dengan menggunakan teknologi binary tentunya kita sangat gampang tadi mendispose NCG dari sistemnya gitu. Sehingga kita juga tidak menggunakan ring vakum atau steam ejector itu. Jadi ini beberapa keunggulan-keunggulan dari teknologi binary. Dan tentunya di Indonesia ini masa depan binary sangat terbuka lebar karena sekali lagi uh, kapasitas terpasangnya masih di bawah dibanding STG.
tapi resource-nya memang sekarang diduga memang lebih dari 60% yang tersedia sekarang ini memang medium to low enthalpy ya. Artinya yang di bawah 200 derajat Celcius itu sangat 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 banyak gitu loh. Nah, ini adalah opportunity buat pengembang-pengembang teknologi binary di Indonesia gitu. Kemudian, nah, inovasi kedua dari Ormat adalah penggunaan pompa untuk sumur-sumur produksi. Jadi memang ini sekedar ilustrasi aja bahwa kalau misalnya sumur-sumur produksi itu temperaturnya di bawah 190 derajat Celcius, umumnya fluida geothermal itu tidak bisa mengalir secara self flowing gitu. Artinya perlu kita ekstrak dengan menggunakan pompa gitu. Berbeda kalau dia temperaturnya sudah di atas 190 derajat Celcius, biasanya fluida geothermal itu akan bisa self flowing ya. Artinya dia bisa keluar dengan sendirinya, memiliki tekanan yang cukup untuk bisa dipakai menggerakkan turbin gitu loh. Nah, ini di sini makanya kami mengembangkan teknologi pompa untuk mengekstrak geothermal fluida dari sumur-sumur produksinya gitu. Dan secara konseptual ya sebetulnya ini simple. Ini sebenarnya teknologi ini sudah pernah dipakai juga di dalam oil and gas gitu untuk mengekstrak mengeksploit oil dengan waternya itu diangkat. Nah, ini konsepnya sama. Kita menggunakan Lansa Farm di mana eh, air panasnya kita angkat dengan pompa dan masukkan ke dalam format energy converter atau binary PLTP, kemudian cold brandnya kita injeksi kembali ke dalam reservoir gitu. Nah, ini sudah kami pasang di Amerika tuh umumnya PLTP Ormat itu semuanya sumur-sumur produksinya itu menggunakan line shaft pump seperti yang digambar ini gitu loh. Jadi memang line shaft pump ini eh, cukup handal karena memang dia elektrik motornya ada di atas sehingga ketika ada gampang untuk diperbaiki ketika ada failure dan lain-lain gitu loh. Dibanding ada teknologi berikutnya adalah ESP, Electronic Submersible Pump. Nah, ini kan memang ada keunggulannya juga. Dia bisa lebih dalam dan bisa direksional sumurnya. Kalau LSP kan memang dia harus strike line, artinya sumur-sumurnya harus benar-benar lurus, sehingga biasanya kita kedalamannya hanya terbatas sampai ke 700 meter untuk peletakan pompanya gitu di bawah permukaan tanah gitu ya, si pumpnya gitu. Sementara kalau ESP karena motor dengan pompanya ada di dalam, jadi dia bisa fleksibel eh, sampai kedalaman tertentu. Umumnya dia berbeda dengan sebelum dia harus benar-benar strike line gitu. Nah, ini well desainnya untuk sumur-sumur yang biasa kita pasang LSP. Kita umumnya memasang di casing ukuran 13/3/8. Kemudian dengan LSP kita bisa mengekstrak fluida geothermal atau air panas itu sebanyak 3.500 ppm, GPM ya, galon per menit. Nah, kita juga sudah memasang juga yang untuk casing yang lebih besar itu sehingga kemampuan untuk mengekstrak air panas itu sebanyak 5.000 ton per jam ya yang kita bisa ekstrak air fluidanya gitu. Nah, ini memang kami tadi sudah punya pengalaman banyak untuk penggunaan pompa-pompa produksi ini untuk di sumur-sumur geothermal kami. Kita ada kebetulan juga Ormat punya punya apa punya pabrikan sendiri sebagai vendor buat pompa ini gitu loh. Kita punya brandnya Ormat Production Pump OPP ya. Jadi kita mengeluarkan 4 seri ya, ada sampai ke seri 800 di mana kapasitas ekstrak airnya itu sampai 800 meter kubik per jam atau sekitar 800 ton per jamnya ya. Oke, ini nah ini secara ilustrasi aja kebutuhan mass consumption temperatur versus flow rate di mana untuk menghasilkan 1 megawatt ya ini secara empirik kita bisa menarik garis di mana kebutuhan apa kebutuhan fluida geothermalnya untuk mengenerate 1 megawatt itu berapa gitu loh dengan kondisi temperatur yang masuk itu ada di berapa gitu. Nah, berikutnya adalah inovasi ketiga adalah kita
memanfaatkan outflow zone, di mana kita tahu bahwa di resource geothermal itu ada yang namanya upflow zone. Upflow zone itu di mana air panas atau fluida geothermal itu naik dari underground, dari kedalaman reservoir menuju permukaan secara secara vertikal. Nah, itu biasanya disebut dengan upflow zone, dan umumnya pengembang-pengembang PLTP di Indonesia itu mencari upper zone, upflow zone-nya ini gitu loh. Upflow zone ini yang menjadi apa